Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini memohon kemurahan Tuhan sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Engkaulah Allah yang akan menolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolonglah supaya dalam kelemahannya Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau bekerja Tuhan, supaya tidak terganggu pemberitaan firman ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarnya, baik yang hadir di sini, baik yang ada di tempat-tempat yang jauh. Kami berdoa supaya roh Allah yang sama yang dahulu memberikan firman-Mu, Roh Allah yang sama bekerja di sini dan juga bekerja di sana ya Tuhan, di tiap-tiap tempat itu. Karena Engkaulah Allah yang tidak terbatas. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kami. Supaya perkataan-Mu itu sanggup kami menerimanya. Dan boleh perkataan-Mu itu hidup dalam hidup kami. Dan kami bersyukur sekali lagi untuk streaming ini. Kedua-duanya sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka kitab kita. Kita membuka kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 16. Ya, saya bacakan supaya bisa terekam ini, tidak seperti tadi ya, karena yang di bawah lupa pakai mic, jadi sebagian pasti nggak terekam dia. Saya bacakan Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 16. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, saya tidak akan membuat tema kita bagaimana Musa dipanggil Tuhan ya, tapi kali ini saya mau ya temanya adalah Allah menarik perhatian Musa. Iya, saudara-saudari yang sudah menikah ya, kalau boleh review sedikit gitu ya, bagaimana dahulu ya seorang laki-laki sebelum menikah dia menarik perhatian dari orang yang disukainya gitu ya. Iya. Tentu tiap orang beda-beda caranya ya. Wanita-wanita juga gitu ya, yang tertarik dia atau suka dia kepada seseorang. Ya, tentu ada caranya menunjukkan ya, supaya orang itu akan melihat kepada dia. Ya, ini kayak mana menjawabnya ya? Bagaimana caranya ya, masing-masing lah. Bagaimana dulu caranya? Iya, ada yang dia melakukan kebaikan mungkin ya supaya dilihat gitu ya. Ya, tentu kalau sudah bertobat mungkin menunjukkan bahwa imannya bukan iman yang kosong, tapi imannya memang betul-betul real, dalam realita bahwa dia memang memiliki hati yang berpihak kepada Tuhan. Iya. Kalau perempuan dulu bagaimana caranya ya? Saya rasa bukan dengan baju cantik ya. Iya, mungkin dengan kasih, dengan kepedulian. Iya, dengan berbagai-bagai cara. Iya. Lalu kita lompat kepada bagaimana sih cara Tuhan dulu menarik perhatian saudara-saudara. Iya. Kenapa sampai akhirnya? Artinya apa yang dilakukan Tuhan itu menarik hati gitu untuk bisa datang kepada Tuhan. Iya. Setiap orang pasti punya sejarah. Mengapa akhirnya dia datang kepada Tuhan? Iya. Ada ceritanya semua. Bagaimana datang kepada Tuhan? Iya. Saudara-saudara, kita semua mengenal nama Musa. Musa adalah nama yang saya rasa seluruh dunia tahu. Moses.
Musa. Siapa itu Musa? Iya. Saya rasa walaupun orang itu bukan orang Kristen, dia tahu Musa. Iya. Dan mereka tentu tahu Musa adalah seorang anak yang survive, istilahnya survive. Kenapa survive? Karena pada waktu Musa lahir semua anak laki-laki tidak survive. Karena Firaun memerintahkan supaya semua anak laki-laki sama seperti pada zaman Yesus 2 tahun ya ke bawah harus dihukum mati, harus dibunuh semua oleh Raja Herodes. Demikian juga Firaun pada waktu itu melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Karena Firaun menyuruh bidan untuk apa? Tiap kali anak Israel itu lahir, iya, bunuhlah dia. Dan dia survivor satu-satunya. Karena yang lain yang lahir tidak ada yang selamat. Tapi dia satu-satunya yang selamat. Iya. Jadi kita melihat sejarah bagaimana kenapa dia hidup. Dia diselamatkan, dia di-spare, dia tidak diizinkan untuk dibunuh. Oleh karena Tuhan memiliki rancangan yang khusus bagi hidup daripada Musa. Dan saya yakin bukan kebetulan dia dididik oleh Mesir. Di bawah putri Firaun mempersiapkan dia menjadi seorang yang mahir dalam begitu banyak hal. Juga mahir soal-soal kerajaan. Iya, itu mempersiapkan dia. Dan kita tahu bahwa dia terlalu pede. Dia pikir karena dia spare tadi, dia masih hidup sendiri sementara yang lain mati dan dia dilatih sedemikian di Mesir. Ya, maka orang Israel akan mengenal bahwa inilah orang yang ditentukan Tuhan untuk menolong mereka. Tapi Israel tidak mengenal itu. Ya, tidak mengakui bahwa Musa memang diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu Musa juga masih banyak mengandalkan cara-cara yang ada di Mesir. Kita semua tahu kisahnya bagaimana dia mau menolong orang Israel dengan caranya, maksudnya baik, tetapi akhirnya dia membunuh orang Mesir itu. Dan ketika dia melerai orang Israel yang bertengkar, dia pikir orang Israel itu akan mendengarkan dia. Tapi tidak, mereka tidak mendengarkan dia. Dan akibat dia memakai caranya sendiri itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Dia harus melarikan diri dari Mesir, pergi mengembara di padang gurun, mendarat di daerah Midian. Dan 40 tahun kedua, ya 40 tahun pertama hidupnya di Mesir, 40 tahun kedua hidupnya hanya bergaul dengan hewan-hewan yang digembalakannya. Bukan hewannya sendiri, tapi hewan kepunyaan Jitro yang kemudian menjadi mertuanya. Dia belajar hidup di padang gurun 40 tahun. Menggembalakan ternak-ternak itu, mencari rumput hijau, membawa ke air. Ya. Dan dia tentu pergi ke lereng-lereng gunung, mungkin ke lembah-lembah, ke segala wilayah di mana masih memungkinkan ternak-ternak itu untuk mendapat makanannya. Karena bukan semua wilayah itu adalah wilayah yang subur. Dia belajar mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun base campnya adalah tanah Midian, yaitu rumah mertuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana cara Tuhan menarik perhatian Musa? Bukankah 40 tahun itu
Apakah Musa masih ingat Tuhan? Apakah dia masih ingat bangsa yang ditawan itu? Ya. Ataukah dia sudah enggak ingat lagi semua itu dan konsen kepada apa yang dihadapinya sekarang, yaitu dia menggembalakan ternaknya. Ternak-ternak daripada mertuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menyatakan diri kepada semua orang sebenarnya. Bagaimana Tuhan menyatakan diri ya kepada Musa ini. Bagaimana ya semak belukar, semak bisa menyala. Dan itu memang menarik perhatian Musa. Mengapa? Karena itu tidak biasa. Tidak pernah ada semak dilihatnya menyala. Kalaupun ada yang menyala, semaknya ikut terbakar. Dan kemudian akan berubah menjadi abu. Tapi kita melihat bahwa semak ini menyala. Tapi kok daun-daunnya itu tidak terbakar. Musa ingin tahu. Dan Musa pergi untuk mendekat. Dan dari semak itu, dari api yang menyala itu, ada suara yang menyebut namanya Musa, Musa. Suara itu tahu dia Musa. Itu mengejutkan. Karena ya, yang berbicara itu mengenal dia. Tahu dia namanya. Ya, tahu semua tentang hidupnya. Dan suara itu berkata, ya, bukalah kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus, di mana Allah tinggal, di mana Allah menyatakan diri. Tempat itu menjadi tempat yang kudus, walaupun semak-semak itu akan menjadi tempat yang kudus karena di situ ada Tuhan. Iya, dan Musa disuruh membuka kasutnya, sandalnya, mirip kayak orang karo pergi ke rumah ya. Pada zaman yang lalu, saya rasa mungkin masih sampai sekarang, ketika mau masuk ke rumah, pasti buka sandal dulu. Pasti buka sepatu dulu, baru masuk ke dalam rumah. Iya, mungkin dulu itu juga artinya sandal itu kotor, nggak layak untuk masuk ke dalam rumah. Hari ini walaupun sepatunya bersih, juga enggak bersepatu juga masuk ke rumah ya. Tetap juga dibuka. Iya. Jadi apa artinya itu? Tuhan mengingatkan Musa bahwa di mana Tuhan hadir, di situ ada kekudusan. Dan siapa yang menghampiri dia juga harus membuka ya sandalnya, membuka apa yang kotor, karena sandal lah lambang apa ya kotor, karena sandal dipakai kemana-mana, berdebu di mana-mana ya, sehingga harus ditanggalkan kasutnya itu. Itulah yang disuruh oleh Tuhan. Iya. Jadi kembali kepada tema yang kita pikirkan tadi, saya ingin hari ini kita kembali merenungkan bagaimana Tuhan menarik perhatian kita semua. Bagaimana sehingga kita memperhatikan Dia. Memperhatikan apa yang Dia katakan. Sehingga akhirnya kita datang kepadanya, menghampiri tahta kasih karunia. Untuk beroleh belas kasihan. Untuk beroleh pertolongan kita. Untuk beroleh pengampunan. Untuk beroleh penerimaan. Ya, untuk kita bisa mengalami pengampunan dosa, kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, yang kemudian dianugerahkannya kepada kita. Jadi di masa-masa yang sulit ini, saya rindu kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bagi kita masing-masing. Karena Dia sangat mengasihi kita. Bagaimana Dia menyatakan diri, mungkin
Di antara kita ada yang dulu memiliki masalah tertentu, ya kita berdoa dan kemudian Tuhan menolong. Dari situ kita ingin mengenal Dia lebih jauh. Mungkin dulu rumah tangga kita seperti neraka, lalu kemudian ya kita mulai belajar tentang Tuhan. Tuhan membaharui dan rumah tangga yang seperti neraka itu berubah menjadi surga di dalam dunia, penuh dengan damai sejahtera, bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Dahulu mungkin kita tidak mengasihi keluarga, asal ada waktu daripada direpeti, malas di rumah, lari ke kedai, pelarian. Kedai adalah tempat pelarian yang aman. Minum kopi manis, kopi susu, sambil ngerumpi. Iya, dulu gitu. Ya, pulang agak malam supaya nanti tinggal sudah ngantuk, nggak banyak lagi pertanyaan. Saudara-saudara, kita memiliki masa lalu sendiri. Saya harap tidak ada bapak-bapak hari ini masih ke kedai kopi ya, untuk menghindari repetan istri atau menghindari tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai suami. Ya, saya harap tidak ada yang menghindari tugas sebagai imam, sebagai kepala di tengah keluarga. Ya, dengan melarikan diri banyak keluar. Ya, sehingga kalau sekarang sudah kenal Tuhan, ya setelah selesai mengerjakan pekerjaan, pulang. Saya tidak berharap bapak-bapak ini melanjutkan dengan banyak kali lembur ya. Karena dengan lembur dia akan mengabaikan anaknya. Dia akan mengabaikan wanita yang dulu dia berjanji di hadapan Tuhan akan membahagiakannya, akan mengasihinya, ya, dengan segenap hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana tadi cara Tuhan menarik perhatian Musa? Dia melalui semak yang menyala. Kita mungkin tidak pernah lihat semak menyala, ya. Tetapi ada cara Tuhan untuk kita masing-masing. Kalau Paulus, ya ada suara, ya ada cahaya. Kita mungkin nggak se-ekstrim itu. Jangan berpikir bahwa hanya hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan dan hal yang biasa-biasa saja itu tidak dari Tuhan. Tuhan memberikan hukum alam, hukum yang biasa, dan juga Tuhan memberikan hukum supranatural. Dua-duanya itu sumbernya dari Tuhan. Maka jangan juga kecil hati kalau kita tidak ada burning bush yang kita lihat, atau tidak ada cahaya yang kita lihat. Iya, tapi kita lewat mendengar firman Tuhan, dari situ kita tertarik untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Dan akhirnya kita mengenal Dia dengan benar. Mengalami kebaikannya dalam hidup kita. Mengalami pengampunannya, mengalami kasihnya. Kita yang dahulu mencari-cari kasih entah dari mana saja. Dari orang tua, dari orang lain. Dengan cara-cara yang salah untuk menemukan kasih yang murni. Tapi tidak pernah menemukannya. Akhirnya lewat firman Tuhan, kita menemukan kasih yang seperti oasis, seperti mata air yang tidak pernah kering-kering. Karena memang kasih Allah tidak pernah kering-kering. Bukan saja kasihnya ketika Dia datang dari surga, Dia memberikan nyawa untuk kita. Hari ini pun kasihnya tetap tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Padahal kadang-kadang kita lihat diri kita, apakah kita layak diteruskan Tuhan untuk mengasihi kita? Kalau dahulu kita belum mengenal Dia, wajar kalau kita menyakiti Dia. Hari ini kita sudah lama mengenal Dia, tapi apakah kita menyenangkannya terus-menerus dalam hidup kita? Layakkah kita terus dikasihi jikalau kita sudah mendengar tentang Dia, tahu tentang Dia, tapi kita tidak hidup memuliakan Dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Allah yang sanggup mengasihi sedemikian. Dia sanggup mengasihi bukan orang yang
menjadi temannya. Dia sanggup mengasihi musuh-musuhnya. Dia sanggup mengasihi orang yang mengecewakan dia. Dia sanggup mengasihi orang yang melukai dia. Ya, karena sangat terluka hati Tuhan kalau orang tidak mempercayai dia dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tapi orang tetap mempercayai dirinya sendiri, menganggap Tuhan itu tidak ada. Itu sangat melukai hati Tuhan dan menyusahkan hati Tuhan. Layakkah kita menerima kasih? Layakkah kita menerima udara yang segar ini? Layakkah kita masih dikenai sinar matahari, mendapat vitamin D yang tidak perlu kita beli? Layakkah kita dipelihara di tengah zaman yang sukar ini? Layakkah kita dipagari sehingga kita tidak terkena penyakit dan orang lain kena? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan kembali bagaimana Tuhan dahulu menarik hati saudara kepada Dia. Dan bagaimana sehingga akhirnya saudara berkata, benar, Engkau yang benar Tuhan, akulah yang orang berdosa. Iya, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain. Engkaulah juru selamat yang sanggup menyelamatkan aku. Aku tidak sanggup menyelamatkan diriku, tetapi Engkaulah yang sanggup. Selamatkanlah aku ya Tuhan. Suatu turning point, suatu titik balik kehidupan, sehingga kita tidak lagi kembali kepada hidup kita yang lama. Kita tidak kembali lagi kepada dosa. Kita tidak kembali lagi kepada kejijikan, kepada kekotoran. Ya, kotoran yang begitu tebal di masa yang lalu. Iya, pertemuan Musa dengan Tuhan, ya, sedemikian. Dan setelah pertemuan itu, ya, kita melihat tadi di sini bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa ini, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iya. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa bahwa dialah yang disembah oleh Abraham. Dialah yang disembah dahulu oleh Ishak. Dialah yang disembah oleh Yakub yang kemudian berubah namanya menjadi Israel. Dialah yang mereka ikuti. Dialah yang memberkati juga hidup mereka, memelihara hidup mereka. Dan dialah yang mereka ya sembah dan taati dalam seumur hidup mereka. Ya, lalu apa gunanya Tuhan menyatakan diri? Mari kita lihat tadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dia diselamatkan bukan supaya ya dia bertemu dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, bukan supaya enak-enak, bukan. Dia diselamatkan, Tuhan menyatakan diri kepada dia karena ada tujuan Tuhan untuk menyelamatkannya. Sama seperti dahulu Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Tuhan menyatakan diri, menjanjikan berkat, bukan supaya dia berfoya-foya menikmati seluruh berkat yang dijanjikan. Tapi supaya lewat semua yang Tuhan buat dalam hidup Abraham, Abraham bisa menjadi saluran berkat bagi dunia, bagi seluruh bangsa-bangsa. Dan di sini juga Musa, Tuhan mengatakan kepada dia, aku sudah memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku sudah turun ke sana. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan sudah mendengar erangan mereka. Tuhan sudah melihat penderitaan mereka. Tuhan datang. Dan Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dan Tuhan memakai perantara. Iya. Dan perantara atau alat yang mau digunakan oleh Tuhan adalah Musa. Iya.
Kalau dulu Musa merasa akunya dipakai Tuhan untuk Israel ini, dia justru tidak dipakai. Bahkan kita melihat dia harus pergi keluar dari Mesir 40 tahun sampai Firaun yang di mana dahulu Musa dibesarkan itu, Firaun yang itu mati. Tapi sekarang ketika Tuhan bilang, kamulah Musa yang kuutus ke sana. Kamulah yang akan kupakai untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Sekarang justru dia bilang apa? Siapakah aku ini Tuhan? Ya, artinya apa itu? Secara tidak terang-terangan sebenarnya dia sedang mengatakan, aku tidak mau atau aku tidak layak. Dia merasa siapa dia menghadap Firaun. Ya, menghadap raja bukan hal yang mudah. Hari ini pun kalau kita mau menghadap, gak usah dulu menghadap kepada presiden. Menghadap menteri aja tidak mudah. Menghadap gubernur pun tidak mudah. Ya, jadi bayangkan, dia bukan warga Mesir dan dia harus menghadap Firaun. Itu memang tidak mudah. Jadi wajar juga kalau Musa mengatakan, Musa mengatakan, ya, siapa rupanya aku ini? Iya, dia merasa sungguh tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Justru orang yang sudah sampai titik ini, titik nol, dia memang tidak layak, dia tidak berdaya, dia tidak bisa. Justru di tengah orang seperti itulah Allah dengan leluasa bisa menyatakan kuasanya. Dan orang itu tidak akan memakai kuasa dari dirinya. Orang itu tidak akan memakai hikmat dari dirinya karena dia sudah tahu bahwa hikmatnya sangat terbatas. Iya, bahkan tidak ada hikmat pun kadang-kadang. Tapi dia bisa bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada hikmat Tuhan. Justru dahulu kegagalan Musa adalah dia mengandalkan dirinya dengan segala pelajarannya, dengan segala yang pernah dia dapatkan ilmu di Mesir itu. Iya. Dan sekarang rupanya 40 tahun di tanah Midian cukup untuk membuat dia tidak lagi menjadi orang yang menganggap dirinya hebat. Cukup 40 tahun di Midian membuat dia merasa nol. Dia bukan siapa-siapa. Dan Tuhan justru mau memakai orang seperti itu menjadi alat di tangannya. Karena bisa dipastikan kalau orang itu sudah nol, orang itu tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri lagi. Iya, justru orang yang kuat tak bisa ditolong Tuhan. Orang yang nol, orang yang tak berdaya. Orang yang dengan penuh mengharapkan hanya Tuhan yang menolong, yang dapat ditolong oleh Tuhan atau dipakai oleh Tuhan. Iya. Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun. Siapakah aku ini? Maka aku yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah sering juga kita bilang gitu ya? Siapa aku ini? Kok aku pula nginjili dia? Ya Pak, bangunlah. Litnalah. Ibu pendeta lah. Aku enggak bisa. Siapakah aku ini? Ya. Selalu kan kita begitu ya. Yang lebih rohani lah. Yang lebih dituakan lah. Jadi ada orang sejak lahir baru sampai hari ini tidak ada pernah buat apa-apa. Ya, selain nyuci kamar mandi sama nyapu gereja. Saudara-saudara, bukan saya bilang itu tidak perlu, itu juga perlu. Pelayanan itu perlu, tetapi siapakah kita yang selalu menolak disuruh oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan
Suruh. Kalau Tuhan suruh, itu artinya kan Tuhan di situ bersama-sama. Maka dikatakan oleh Tuhan pada ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau? Jika ada seseorang Tuhan suruh, Tuhan tidak pernah menyuruh orang itu jalan sendiri. Enggak pernah. Iya, Tuhan bilang bukankah aku menyertai engkau? Artinya ketika engkau kusuruh itu bukan kau sendiri di situ. Aku menyertai. Berarti Tuhan benar-benar bersama-sama dengan orang itu. Tidak pernah ya entah apapun nanti yang Tuhan suruh kalian lakukan. Itu berarti merdeka, lepas dari Tuhan, lakukan sendiri. Enggak ada itu. Kalau Tuhan menyuruh itu berarti dia akan menyertai. Dia menemani. Dia ya gimana ya, dia enggak kelihatan sih, nampak di samping gitu. Tetapi dia ada hadir di situ. Ya. Dan lanjutannya inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bahkan untuk mengapa orang Israel diselamatkan pun bukan sekedar lepas dari Mesir. Bukan supaya tak lagi mereka ditindas oleh Firaun, tak lagi mereka dijadikan budak. Bukan itu saja. Keluar dari perbudakan untuk apa? Untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat cara bekerja ini ya, cara bekerja Tuhan. Tuhan menyatakan diri dulu kepada Musa, bukan supaya hore puji Tuhan hosana, aku mengalami pengalaman ajaib. Ya, ini aku pernah melihat the burning bush. Ya, semak yang menyala. Wah, tidak ada seperti aku ini. Bukan. Dia diberi penyataan oleh Tuhan supaya dia mengenal Tuhan. Ya, supaya dia juga tadi benar-benar ya dikuduskan oleh Tuhan. Dia mengalami itu karena ada yang Tuhan mau kerjakan juga lewat hidupnya. Dan ketika dia pergi nanti ke Mesir, bukan semata-mata supaya orang itu, wah bebaslah dari perbudakan. Mari kita nari-nari, karena kita sudah bebas dari perbudakan. Ya, mari kita merolop-olop, kan gitu ya, menari-nari kita, karena sudah dilepaskan dari perbudakan. Tujuan Tuhan melepaskan dari perbudakan, supaya mereka kembali kepada Allah yang hidup dan yang benar. Mereka beribadah, artinya apa? Mereka hidup memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan daripada penyelamatan yang dilakukan Tuhan. Ya, banyak orang punya konsep yang salah. Oh, Kristus mati supaya dosaku diampuni. Lalu dosanya diampuni, dia ngapain? Nyanyi-nyanyi saja tiap hari. Ada hal yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Dan Tuhan sangat spesifik berbicara ya. Musa, ini yang harus kamu lakukan. Jangan berpikir bahwa Allah akan menyembunyikan isi hatinya juga kepada kita. Dia pasti juga berbicara walaupun kita tidak disuruh membawa suatu bangsa keluar. Ya, dari Firaun, dari Mesir, dari kuasa setan-setan, dewa-dewa. Iya, tapi pasti ada yang ya Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita yang akan mempengaruhi hidup orang lain. Entah itu berapa orang pun, entah pun hanya satu orang, setidaknya ada satu orang yang dari hidup kita ini akan beribadah kepada Tuhan. Iya, atau mungkin bahkan lebih daripada satu orang. Saudara-saudara, ketika kami terbatas ya melakukan penghiburan di rumah Bapak Efraim, ada satu kalimat itu yang menusuk. Iya.
Karena dia bilang 2 tahun saya sudah beribadah ke GKMI baru, artinya 1 kalilah saya mengunjungi dia. Tahun lalu itu pun mengunjungi, sebenarnya kalau saya ingat-ingat mengapa saya mengunjungi. Saya mengunjungi karena orang tuanya sakit. Dan saya berpikir orang tuanya sudah tua. Mungkin masih bisa dia akan mendengar Injil kebenaran. Sehingga bisa sampai kepada keselamatan. Saya datang, terus terang sebenarnya bukan untuk keluarga itu, tapi untuk orang tua itu. Karena dia sudah tua, sakit gula, lalu siapa tahu di masa tuanya ini jelas bagi dia Injil Yesus Kristus itu, sehingga dia sampai kepada keselamatan. Memang saya sejak operasi kaki kalau pergi sendiri kan memang gak bisa. Dan pada masa yang lalu jadwal itu jadwal yang termasuk padat, karena hanya Senin yang biasa saya gunakan untuk menelepon, itu pun pada sore hari karena pagi saya Sabat biasanya, Selasa biasanya kita jam doa, Rabu pemuritan, Kamis penginjilan, Jumat pemuda ceria, Sabtu sudah menyempurnakan untuk ibadah minggu, dan kadang minggu sore juga ada PA. Saudara-saudara, kapan memang saya akan mengunjungi orang? Apalagi setelah pandemi seperti ini. Ya, jadi kalau ada jemaat yang merasa kurang dikunjungi, telepon aja. Dan kalau kurang rasanya ngomong sama telepon, Bu, kunjungilah aku, bilang gak apa-apa. Supaya dijadwal kapan nanti bisanya untuk berkunjung. Karena di masa pandemi ini kita juga harus sangat hati-hati. Iya. Survei di negara lain, 2/3 dari yang mati itu adalah penderita diabetes. Jadi saudara-saudara memang sangat rawan bagi penderita penyakit penyerta ini. Ya, saya tidak sayang nyawa, mati pun kan udah ada tiket ke surga. Tetapi kalau mati konyol kan rugi ya. Kalau bisa jangan mati konyol lah, artinya jangan dicari. Tapi kalau itu memang sangat urgen, saudara-saudara, sangat memerlukannya, boleh ya, silahkan telepon. Nanti kami atur kapan mengunjungi, walaupun mungkin jadwalnya mungkin tidak di situ saudara bilang, di situ kami datang. Ya, bisa dijadwalkan. Ya. Tapi berapalah yang bisa kita kunjungi dalam setahun, kan gitu ya. Nah, dengan jumlah minggu yang hanya 52 minggu, dan bulan Natal yang tak bisa diganggu, dan juga bulan Paskah yang tidak bisa diganggu. Makanya saya pikir rapat majelis itu waktu itu baik ya, bahwa ya marilah supaya ada artinya orang-orang yang menjadi mengambil bagian untuk memperhatikan yang lain. Maka kelompok ini nanti tujuannya adalah 2 hal. Ya, 1 memang supaya mungkin curhat pun kamu gak bisa. Mungkin itu bisa menjadi tempat untuk cerita pergumulan, doa bersama di antara anggota kelompok. Tapi juga saya mengharapkan ada suatu pertumbuhan iman bersama. Dan ada suatu perjuangan bersama lagi supaya kelompok ini akan membawa yang lain kepada terang. Iya, saya harap seperti itu yang akan terjadi. Saya teringat di Singapura waktu saya sekolah di sana. Orang-orang yang tinggal di lantai 10, lantai 15, bagaimana melayaninya? Tak mungkin pendeta datang ke tempat itu untuk penginjili, apalagi di Singapura ada peraturan. Iya, kalau orang keberatan kita datang, kita dilaporkan, kita bisa langsung ditangkap. Saudara-saudara, jadi bagaimana caranya Injil itu dari orang jemaat yang bersahabat dengan tetangga, bertemu dengan orang di lantai 15, kenalan entah di food court atau di mana, sehingga dari situ terjalin suatu hubungan. Dan
kita ini jadinya bukan pendeta yang dipakai. Ya dipakai menurut porsinya. Tapi juga semua orang yang terang akan menjadi terang bagi orang lain. Tidak ada satupun orang yang diselamatkan yang tidak bisa dipakai Tuhan. Dia bisa menjadi terang lewat persahabatannya, lewat yang dia kenal. Iya, tapi jaga ya, jangan nanti pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maksud hati mau menginjili, terakhir awak ikut berdosa. Itu jagalah. Karena sekalipun seperti yang saya ceritakan di waktu penghiburan itu, lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Kita tidak berharap lalang yang mempengaruhi gandum, tapi gandumlah yang harus tetap jadi gandum. Dan kalau dia bisa mempengaruhi lalang-lalang ini supaya berubah menjadi gandum, itulah yang diharapkan. Jangan nanti atas nama kasih, menolong, atas nama penginjilan, atas nama menunjukkan kemurahan, ya, lalu kemudian kita keluar dari rel, kita keluar dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita keluar dari garis ketetapan Allah. Menjadi berkat bukan menjadi berdosa. Menjaga diri tetap benar di tengah angkatan yang bengkok-bengkok. Iya. Menjaga diri hidup dalam kebenaran di tengah kotornya dunia ini. Inilah perjuangan. Tapi kita bukan saja berjuang untuk bertahan. Kita berjuang untuk menyerang, untuk mempengaruhi. Iya, karena kalau tidak kita pengaruhi, kita akan dipengaruhi. Selalu ingat itu. Di dalam dunia ini hanya dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Tidak ada orang abstain. Yang abstain itu pasti nanti dipengaruhi. Jadi hanya dua saja. Dia akan membawa terang kepada orang atau orang akan menggelapkan dia. Itu aja. Kan gak mungkin terang orang sama dia karena terang yang itu bukan terang yang asli. Itu terang yang bukan asli, palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya supaya kita melihat ini tadi. Jelasnya apa yang Tuhan bilang sama Musa. Kepada kita pun jangan bilang, kepada Musa saja itu jelas. Kepada kita pun adanya Tuhan taruh dalam hati kita ini. Ya saya mulai ada hati saya juga, makanya saya pikir-pikir, kayak mana ya apa saya beli kursi roda listrik. Supaya paling tidak aku jalan ke seberang situ aja. Kalau kulihat semalam jalan besar sana, kalau aku pakai kursi listrik segitu kecilnya, pakai mesin misalnya yang sedikit, kurasa aku ditabrak mobil dari belakang. Karena di sini kan jalanan itu sangat semeraut. Orang-orang tidak terlalu care, apalagi kita nggak ada jalur khusus untuk orang invalid, kan nggak ada. Kalau di luar negeri ada jalur khusus untuk orang cacat, dari sini lewatnya, jadi orang lain nggak ganggu. Saya udah mulai berdoa seperti itu, apa ya Pak, saya belikah kursi roda listrik supaya paling tidak ke belakang inilah ngobrol-ngobrol kan bisa. Entah pagi hari, entah kapan bisa, di luar jam PA, di luar persiapan, di luar waktu doa. Ya saya mulai menggumulkan itu, tapi kalau ke apa tadi misalnya ke mana namanya itu Carrefour dekat, beli tisu ya kan, itu kan risikonya terlalu besar, nanti ditubruk orang dari belakang. Ya tapi yang dekat-dekat ini kalau ada kursi listrik yang ditekan dia jalan dia, ya karena kalau saya pakai tongkat saya harus bawa kursi, saya nggak bisa bawa kursi sambil bawa tongkat, itu nggak bisa. Nah jadi tak bisa gitu, saya pikir, saya tengok-tengok apa cocok ya, saya masih gumulkan juga. Apakah tepat seperti itu, setidaknya menjadi berkat. Ya, karena selama ini kan orang yang datang kemari. Sekarang orang kemari datang kan terbatas. Sangat terbatas. Ya. Jadi kalian yang punya kaki-kaki inilah maunya keluar.
Jangan ke kerumunan, ke kelompok kecil. Ya jadi kan bisa kalian PA-kan 1 orang. Kan bisa kalian PA-kan 5 orang. Jangan lebih dari 10 lah. Iya kan bisa. Kenapa tidak bisa? Hatinya masalahnya semua. Iya, kurasa memang betul juga. Pandemi itu dipakai setan juga membuat kita semua stres. Dan akhirnya kita nggak lagi punya pikiran-pikiran yang berjuang. Nggak lagi. Perjuangan kita hari ini, makan pun kami nggak katanya. Jadi perjuangannya hanya tinggal makan. Sama seperti orang dunia ini. Tiap hari berjuang makan. Kita pun kata kita bertobat. Perjuangan kita juga cuma makan. Padahal janji Tuhan itu apakah tidak berlaku di masa pandemi? Bahwa bukan saja dosa diampuni, surga diberikan. Tapi Tuhan bilang, ku pegang tanganmu melewati segala lembah. Bukankah Tuhan bilang, aku tetap memelihara burung-burung. Aku tetap memelihara ciptaanku yang lain. Bukankah engkau adalah yang lebih daripada segala ciptaan itu, yang untukmu Kristus telah mati. Apakah kita tidak lagi percaya bahwa Allah sanggup memelihara kita? Saudara-saudara, mari kita kembali lagi ya, karena tadi di sini Musa pun menanya tadi kan, dia bilang, ya, apa kata Musa tadi? Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, ayat 13, dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan Musa ini? Tuhan mengatakan apa? Aku adalah aku. Ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Apa maksudnya ini? Bahasa Inggrisnya I am that I am. Sehingga muncul kalimat the great I am. I am yang besar, saya yang luar biasa besar. Apa maksudnya ini? Bahwa Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dia bukan manusia, dia bukan manusia yang paling besar. Manusia yang paling besar adalah Allah, bukan. Dia bukan manusia. Dia punya kualitas tersendiri. Dia self existence, dia memiliki keberadaan yang ada bukan karena dia bergantung kepada siapapun juga. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, dia tetap ada. Dia ada bukan karena tadi ada orang yang nolong dia. Ada orang yang melakukan sesuatu kepada dia. Enggak, dia memang beda. Iya. Kalau dengan apa dia dapat dibandingkan ya, dengan tidak ada suatu perbandingannya di sini di dia, lalu di sini siapa dengan siapa dia layak untuk dibandingkan, dia tidak layak dibandingkan dengan siapapun. Karena dia adalah dia. I am that I am. Aku adalah aku, enggak ada seperti aku. Jadi bukan nanti siapa nama Allah kalian itu, aku adalah aku, bukan. Ya, Allah itu tidak ada yang seperti dia. Tidak ada di dunia ini bisa compare dengan dia. Langit, bintang, planet, apapun tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dia bukan manusia. Dia bukan orang hebat. Dia lebih hebat dari segala yang hebat. Dia lebih besar daripada segala yang ada. Oleh karena dia adalah the maker. Dia adalah yang membuat semuanya menjadi ada. Itulah yang akan mengutus Musa dan itulah yang akan menyertai dia. Ya, jadi siapa yang menjadi Allah kita ya?
siapa teman kita? I am that I am. Ya, tidak ada yang seperti dia, tidak dengan siapapun dia dapat dibandingkan. Ya, itulah dia yang mengutus, ya itu yang berbicara, itu yang menyertai, itu yang menyuruh tadi. Ya, sehingga benar-benar Musa not alone, bukan sendirian. Dia benar-benar disertai. Siapakah Tuhan bagi kita? I am that I am tadilah yang mengeluarkan bangsa Israel yang begitu banyak di atas punggungnya, menggendongnya keluar dari Mesir, menggendongnya menyeberangi Laut Tebrau. Emang siapa yang menggendong mereka sehingga bisa keluar? Itulah besarnya Tuhan. Ya, itulah besarnya ayam itu, sehingga dewa mana yang ada di Mesir itu semuanya tidak bisa menahan bangsa Israel itu untuk keluar. Ada orang mengatakan, makin aku dekat dengan Tuhan, makin di situ iblis katanya. Itulah kesempatan untuk melihat betapa lebih besarnya Tuhan daripada iblis yang menghalangi kamu untuk masuk ke sorga dan mempertahankan kamu tetap di neraka atau berjalan menuju neraka. Iya, betapa besarnya dia melawan seluruh Firaun dengan seluruh kuasanya, dengan seluruh dewa-dewanya. Betapa besarnya dia yang mengeringkan laut dan menggendong Israel itu keluar. Betapa besarnya dia yang memelihara mereka dengan makanan walaupun harus dikutip tiap-tiap hari sepanjang mereka di padang gurun. Betapa besarnya dia yang mengawal mereka dari musuh, sehingga ketika mereka di perjalanan itu tidak berkelompok-kelompok orang datang untuk membunuh mereka dan meratakan mereka habis. Perlindungan Tuhan sungguh sangat besar. Pemeliharaan Tuhan pun sungguh sangat besar. Ada manna, ada air dari bukit batu. Ya, apa yang the great I am yang tidak bisa lakukan? Apakah dia tidak sanggup menghukum orang bebal? Ya, dia sanggup, makanya masuk mereka semua ke dalam air itu ketika air itu menutup kembali. Sebesar apakah Allah bagi kita di masa pandemi ini? Sebesar apakah I am that I am ini tadi? Aku yang adalah aku ini tadi. Iya, hari ini kita mendengar lagi berita. Virus itu bermutasi seperti itu ya. Bahkan ada dokter yang mengatakan virus jenis baru ini dengan obat yang sudah diteliti ini tidak bisa menghentikannya. Jenis baru itu. Adakah pegangan lagi kalau seperti itu? Kita menghargai segala usaha pemerintah. Ya, jadi kalau saudara dapat jatah, silahkan suntik saja, nggak apa-apa itu. Kan gitu ya. Karena itu usaha untuk menjaga. Tapi apapun usaha di tengah matahari ini, saudara-saudara, ya, apapun usaha itu, baiknya itu semua. Tapi apakah itu benar-benar ya sebesar Allah? Tentu tidak. Tentu tidak. Iya. Apakah kita akan dipagari? Iya, saya baru mendengar ya dari Jakarta, dari kelompok Muria berdoa. Ada anggota jemaat yang kena COVID dan meninggal begitu ya. Jadi saya berpikir begini, Tuhan, nggak bisakah orang yang sudah ditebus itu asal datang virus itu mati? Terbang dia kan, hinggap sama poster, tak mati dia gitu kan. Bukan virus, bukan posternya yang mati.
virusnya gitu ya. Iya, kadang kan berimajinasi gitu ya kan. Ya, apa nggak bisa gitu ya? Kalau orang percaya ini kan darah Yesus sudah menyucikan. Jadi celus dia di situ langsung. Saya tidak tahu bagaimana nanti bentuk pemeliharaan Tuhan. Tapi saya tetap mengimani. Ya, seperti Israel itu dipagari, dijagai. Kalau Tuhan masih mau kita hidup, seperti itu juga ya. Kecuali memang sudah waktunya untuk pulang. Ya, kalau waktunya udah pulang, ya Yohanes Pembaptis di bawah kolong sana pun diambil kok. Iya kan? Iya, dia dipenjarakan di bawah tanah itu. Iya, kalau sudah waktunya, ya dia juga pulang. Walaupun mungkin dia juga bertanya-tanya, aku ini kan orang benar. Aku ini menceritakan tentang dia yang lebih besar daripadaku. Yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa aku dibiarkan di penjara ya? Kenapa tidak dia mengeluarkan aku? Mungkinkah itu ada pertanyaan dalam hatinya? Sehingga dia menyuruh murid-muridnya, tanyakan kepada Yesus. Apakah dia yang ditunggu-tunggu itu? Bukankah selama ini dia yang berseru-seru? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kepada murid-muridnya dia bilang, oh dia harus tambah besar, aku yang harus tambah kecil. Tapi pada waktu dia di bawah tanah itu, dia menyuruh muridnya bertanya, engkaukah yang ditunggu itu? Dan Yesus menjawab, ceritakanlah kepadamu apa yang engkau dengar dan apa yang engkau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ceritakanlah apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Ya, dari perbuatannya, dari perkataannya dan seluruh perbuatannya, Yesus sedang mengumumkan dialah yang sudah lama dinubuatkan, dialah yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi waktu untuk Yohanes sudah habis. Sehingga walaupun jalannya adalah sebuah pesta, dan Raja Herodes harus menepati janjinya kepada Salome, anak dari Herodias, ya, istri yang tidak layak diambilnya karena itu adalah istri saudaranya. Saudara-saudara, ketika waktunya habis, pagar itu pasti diangkat. Tapi kalau belum waktunya habis dan masih ada yang Tuhan mau untuk kerjakan, saya percaya dia masih akan memagari. Tapi bukan berarti karena Tuhan mau memagari kita sembrono. Kita harus juga melakukan bagian kita. Kita tidak akan pernah kembali ke dunia yang dulu lagi. Gak pernah. Sama seperti orang percaya tidak akan kembali ke hidupnya yang lama. Israel tidak akan kembali ke Mesir. Kita yang hari ini sudah masuk ke era baru ini pun tidak akan kembali lagi ke era yang dulu lagi. Saya malah tidak yakin bahwa virus ini akan mati, akan berhenti. Saya tidak lagi punya keyakinan itu, walaupun selama ini berdoa, masih ada harapan saya. Entah masih ada belas kasihan Tuhan. Ya, tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Lewat COVID kok ada juga orang bertobat. Lewat penderitaan, disitunya orang menyucikan diri dari segala yang jahat. Kalau belum menderita kadang jahat ini terus. Tapi kalau sudah muncul penderitaan ini, bagaimana orang bertahan terus dalam jahat? Karena dia tahu hari-harinya akan semakin pendek. Hari-hari ini akan semakin pendek dan kita akan kembali. Tapi kalau Tuhan masih ingin kita hidup, mari kita berjuang. Jangan hidup lalu tiap hari mengeluh terus. Tiap hari kita berputar-putar saja. Mari kita hidup dengan tujuan. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau bertekun berdoa. Berdoa untuk
hamba-hamba Tuhan. Doakan saya juga, saya sudah sangat lemah. Iya, sudah sangat lemah. Dalam arti kata semuanya, terutama fisik, sangat lemah. Iya, kadang-kadang hampir tidak ada kekuatan. Seperti hari ini sebenarnya ini saya tidak punya kekuatan. Tapi saya bersyukur Tuhan menolong. Sehingga masih ada kekuatan lah, walaupun dia entah kesah kurung, entah kesah labang kan gitu ya. Enggak lagi kesah manusia yang lengkap gitu. Jadi saudara-saudara, mari ya, jangan putus asa. Saudara dipercayai Tuhan. Ada tujuannya, Tuhan menyatakan diri juga kepada saudara. Mungkin saudara tidak diutus menyelamatkan satu bangsa. Tapi entah ada beberapa orang di jalan hidup ini yang Tuhan izinkan. Milikilah hati, ya, hati Tuhan. Tuhan tinggal menunggu kegenapan ayat yang di atas kepala kita ini. Dan dia akan datang. Injil kerajaan itu harus sampai kepada semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Saudara ditunggu Tuhan, mungkin tak ada satu yang bisa saudara layani di Bali lewat Zoom atau lewat telepon atau dengan berbagai-bagai cara. Mari kita fokus ke situ saja. Tuhan pasti datang. Jangan fokus nambahi tanah lebar. Ya, jangan fokus pada nambahi lagi bangunan lebih banyak lagi. Fokus kepada bagaimana orang bisa bertambah sampai kepada surga. Hari-hari ini akan berlalu dengan cepat. Dan kita tahu juga kan semua sebenarnya mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Sebentar lagi kita tidak ada lagi pakai uang cash. Memang itu jalan-jalannya supaya semua kita hanya pakai non-cash. Ini kan menuju kepada penyatuan ekonomi global seperti itu. Sebenarnya seluruh tanda ini sudah menggiring kita bahwa akhir zaman sudah tiba. Tapi jangan karena itu jadi putus asa. Wah, baca Alkitab sajalah, aku tiap hari berdoa saja tiap hari. Memang harus berdoa tiap hari dan baca Alkitab tiap hari. Tetapi juga harus kita exercise iman kita. Latihan iman. Latihan iman. Belajar menang menghadapi keadaan. Enggak apa-apa kalau berat pun yang harus kita kerjakan. Enggak apa-apa juga kalau kita tidak boleh makan enak. Iya. Apa yang masih bisa kita kerjakan? Mari kita kerjakan. Yesus pasti datang. Saya rindu dia menemukan kita setia mengerjakan apa yang dia suruh kita kerjakan. Musa pergi ke Mesir. Sekalipun dia merasa tidak layak. Tapi dia akhirnya ya hanyalah instrumen alat di tangan Tuhan. Dia dipakai Tuhan sedemikian, bangsa itu keluar dari sana, keluar dari Mesir. Adanya penyertaan Tuhan untuk apapun yang Tuhan suruh untuk saudara kerjakan. Ya, dia tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa mempersiapkan kita, tanpa menyertai kita, tanpa menyediakan apa yang kita perlu. Dia menyediakan semua yang kita perlu. Percayakah saudara dia masih memelihara? Percayakah saudara jikalau Tuhan masih mau saudara hidup lebih dari segala vaksin, dia akan menjagai. Tapi kalau sudah ada waktunya, vaksin pun matinya. Iya, karena mati definisinya adalah Tuhan mengambil nyawa. Kan bukan nyawa ditahan oleh vaksin. Vaksin itu perlu. Tetapi nyawa ini tidak bisa vaksin itu menahannya. Yang bisa menahannya adalah Tuhan. Kalau Tuhan masih mau kita hidup, kita akan hidup. Kalau kita masih hidup, kita hidup memuliakan Dia. Kita hidup mengerjakan apa yang menjadi tujuannya. Jangan berputar-putar dengan dunia ini. Walaupun kita perlu kerja keras untuk hidup. Ya, coba doakan antara pekerjaan untuk makan dan pekerjaan untuk apa yang kita bisa lakukan untuk menciptakan suatu perubahan. Menjadi alat Tuhan supaya Tuhan bekerja melalui kita
mencapai orang kepada keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang dengan caramu sendiri menyatakan diri kepada Musa, dan seperti itu juga menyatakan diri kepada kami. Menarik perhatian kami Tuhan kepadamu. Menuntun kami Tuhan mengenal Engkau lebih dalam. Menuntun kami kepada pertobatan. Bahkan setelah kami diampuni, menuntun kami untuk terus bertumbuh. Supaya kami akan berakar di dalam firman Tuhan. Supaya hidup kami akan berubah. Hidup kami berbuah lebat untuk kemuliaan Allah. Kami bersyukur boleh belajar. Jelasnya ada tujuanmu dalam menyatakan dirimu kepada Musa. Dan jelas juga ada tujuanmu ya Tuhan, menyelamatkan kami, mengampuni kami, menjadikan kami baru, memberkati hidup kami ini. Supaya kami boleh menjadi terang bagi yang lain. Supaya lewat hidup kami yang diubahkan ini, orang akan melihat Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya semua kami, bukan kami yang akan dipengaruhi oleh gelap, oleh dunia, oleh budaya yang tidak berasal dari Allah, tetapi Engkau mempengaruhi hidup kami, supaya hidup kami yang dibaharui ini secara alamiah Tuhan, Engkau yang membuat terang itu akan kelihatan, dan orang akan ditarik Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan melihat hidup kami yang tidak bercela, hidup kami yang benar, hidup kami yang kudus, hidup kami yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah zaman ini. Dan kami juga bersyukur kembali kalau Tuhan menyatakan diri kepada Musa bahwa Engkau adalah aku adalah aku, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau bukan manusia, Engkau bukan malaikat. Engkau tak dapat dibandingkan dengan seluruh alam semesta ini, dengan segala planet-planetnya. Karena Engkau di atas semua itu. Karena Engkau ada, bukan karena sesuatu pun, tetapi Engkau ada karena Engkau ada, di dalam Engkau ada self-existence ya Tuhan. Di dalam Engkaulah ada hidup, daripadamulah segala sesuatu. Dan Engkau perkasa dan besar ya Tuhan. Dan itulah yang menyatakan diri juga kepada kami. Yang juga berbicara kepada kami, yang berjanji menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Engkau juga berjanji untuk menyertai anak-anakmu, umat tebusanmu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Betapa hebatnya apa yang Engkau kerjakan. Engkau menggendong Israel itu di punggungmu. Engkau mengeringkan laut itu supaya mereka bisa menyeberang. Engkau menghukum ilah-ilah Mesir itu. Bahkan segala kuasa Firaun itu tidak berdaya di hadapanmu. Dan Engkaulah Allah yang memelihara ketika di padang gurun. Dan kami di padang gurun kehidupan hari ini ya Tuhan. Tapi Engkaulah Allah juga yang memelihara kami. Engkau memberikan kami air, Engkau memberikan kami makanan. Engkau memberikan kami pagar perlindungan ya Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk tidak mensia-siakan. Begitu banyak yang Engkau berikan ini supaya kami maju terus. Supaya kami tidak tertekan tapi kami bersukacita. Supaya kami masih terus berperang bersama dengan Tuhan, berjuang bersama Tuhan. Engkaulah Allah yang memelihara kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau menyertai Tuhan dan Engkau memegang tangan kami. Bahkan jika nanti waktunya tiba melewati lembah kekelaman. Oh Tuhan, kami bersyukur kami tidak akan berjalan sendiri melewati bayang-bayang maut. Tapi bersama Tuhan kami akan masuk ke negeri yang lain. Dan tinggal di sana berbahagia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan. Supaya besar kami melihat I am that I am itu, the great I am.
Aku adalah aku itu, Allah pencipta, Allah yang kekal, Allah yang memiliki segala-galanya di dalam dirinya, Allah yang tidak perlu bergantung kepada siapapun. Oh Tuhan, kamilah yang harus bergantung kepadamu, karena tanpa Engkau kami tak dapat hidup. Tanpa Engkau kami juga tidak beroleh pengampunan dosa. Tanpa Engkau kami juga tidak beroleh sorga. Tanpa Engkau juga di dunia ini hanya keluhan. Tanpa Engkau tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita. Tanpa Engkau kecemasan dan ketakutan yang akan melanda. Tapi dengan Engkau kami tenang. Dengan Engkau kami bersukacita dan beroleh damai sejahtera dan beroleh keyakinan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau memelihara kami ya Tuhan. Di dunia ini, bahkan Engkau menyertai kami memasuki kekekalan. Kami mau mengembalikan segala pujian hormat bagimu. Bukalah Tuhan mata setiap orang melihat betapa besarnya Engkau. Bukalah mata setiap orang melihat apa yang masih sedang Tuhan kerjakan di tengah segala bencana di dunia ini. Bukalah mata kami melihat Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga seluruh umat Tuhan, baik yang di sini, baik yang di rumah. Kiranya penyertaan-Mu itu mereka rasakan bukan teori tapi kenyataan. Dan biarlah mereka semakin melihat Tuhan senantiasa. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semua, baik yang di rumah juga ya.